Korea Selatan bukanlah negara yang sejak awal dikenal sebagai pusat budaya dunia. Setelah Perang Korea, negara ini mengalami krisis ekonomi yang parah dan lebih fokus pada pembangunan industri berat serta manufaktur. Selama beberapa dekade, perhatian utama pemerintah adalah meningkatkan perekonomian dan memperbaiki infrastruktur. Namun pada tahun 1997, krisis ekonomi Asia melanda Korea Selatan, memaksa negara ini mencari cara baru untuk meningkatkan ekonominya. Dan salah satu sektor yang kemudian mendapat perhatian besar adalah industri hiburan dan budaya. Gelombang budaya Korea atau dikenal sebagai Hallyu Korean Wave mulai berkembang pada akhir 1990-an dan semakin pesat di awal 2000-an nih guys. Kesuksesan drama Korea seperti Winter Sonata di Jepang dan Jewel in the Palace menandai awal dari Hallyu. Hal ini diperkuat dengan semakin populernya K-pop yang mulai mendapatkan penggemar internasional berkat grup seperti HOT, BoA, dan TVXQ. Keberhasilan ini membuka pintu bagi ekspor budaya Korea lainnya, termasuk film, fashion, makanan, dan gaya hidup. Popularitas Hallyu tidak terjadi secara kebetulan nih guys, tetapi merupakan hasil dari strategi yang dirancang dengan baik oleh pemerintahan Korea Selatan. Dan berikut beberapa langkah utama yang diambil. Investasi dalam industri hiburan. Pemerintah Korea Selatan mengakui potensi industri hiburan sebagai sumber ekonomi baru. Oleh karena itu, mereka memberikan dukungan finansial kepada perusahaan hiburan besar seperti SM Entertainment, YG Entertainment, dan JYP Entertainment untuk mengembangkan bakat, meningkatkan kualitas produksi, serta memperluas pasar global. Pembuatan konten berkualitas tinggi. Drama Korea dan film Korea dibuat dengan standar tinggi, menggabungkan storytelling yang kuat dengan produksi sinematik berkualitas. Film seperti Old Boy, Train to Busan, dan Parasit mendapatkan pengakuan internasional dan memenangkan berbagai penghargaan bergengsi. Hallyu bukan hanya tentang hiburan, tetapi juga alat pemasaran bagi berbagai produk Korea. Drama Korea sering menampilkan makanan khas seperti ramyeon, kimchi, dan soju yang mendorong popularitas kuliner Korea di luar negeri. Selain itu, kosmetik dan fashion Korea juga ikut terdorong oleh tren ini nih guys. Digitalisasi dan penyebaran melalui media sosial. K-pop menjadi fenomena global berkat platform seperti YouTube yang memungkinkan grup seperti BTS, Blackpink untuk langsung menjangkau penggemar dari berbagai negara. Media sosial juga digunakan untuk memperkuat interaksi antara artis dan penggemar, menciptakan komunitas yang semakin loyal terhadap budaya Korea. Pemerintahan Korea Selatan memiliki berbagai program dan kebijakan untuk mempromosikan budaya Korea ke dunia internasional. Beberapa di antaranya adalah: pertama, Korean Culture Promotion Policy. Pemerintah membentuk Ministry of Culture, Sports, and Tourism yang bertugas untuk mempromosikan budaya Korea. Program ini mencakup festival budaya, dukungan bagi industri film dan musik, serta diplomasi budaya. Korean Food Globalization Initiative. Sejak tahun 2009, pemerintah meluncurkan kampanye globalisasi makanan Korea dengan berbagai cara, termasuk mendirikan restoran Korea di luar negeri, mengadakan festival makanan Korea di berbagai negara, bekerja sama dengan influencer dan chef terkenal untuk memperkenalkan masakan Korea. Korean Foundation for International Culture Exchange (KOFIX) bertugas untuk mendukung pertukaran budaya, mengadakan pameran budaya Korea di luar negeri, serta memberikan dana bagi proyek-proyek budaya yang bisa memperkenalkan Korea ke dunia. Berkat strategi yang matang, Korea Selatan berhasil menjadikan budayanya sebagai salah satu soft power terbesar di dunia. Beberapa hasil dari kampanye ini antara lain adalah ekonomi kreatif Korea melonjak, industri hiburan dan budaya menyumbang miliaran dolar bagi ekonomi Korea. Pada tahun 2021, Hallyu diperkirakan berkontribusi lebih dari 12 miliar US dollar bagi perekonomian Korea Selatan. Dan pengaruh K-pop mendunia, grup seperti BTS dan Blackpink tidak hanya menjadi ikon K-pop, tetapi juga budaya Korea secara keseluruhan. Mereka berkolaborasi dengan merek-merek global dan bahkan berbicara di PBB untuk menyuarakan isu-isu global. Makanan Korea semakin populer. Restoran Korea menjamur di seluruh dunia, terutama di kota-kota besar seperti New York, London, dan juga Jakarta. Produk makanan Korea seperti ramyeon, kimchi, dan gochujang kini sudah ditemukan di supermarket internasional. Meskipun Hallyu sangat sukses, Korea Selatan masih menghadapi beberapa tantangan dalam mempertahankan dominasinya di industri hiburan dan budaya global nih guys. Yang pertama jelas kompetisi dari negara lain. Negara lain seperti China, Jepang, dan India juga memiliki industri hiburan yang berkembang pesat. Korea harus terus berinovasi untuk mempertahankan daya tarik di pasar global.
Seiring dengan popularitas Hallyu, banyak konten Korea yang mengalami pembajakan, terutama di pasar digital. Ini bisa berdampak pada pendapatan industri hiburan di Korea nih guys. Kesuksesan Korea Selatan dalam menyebarkan budayanya ke seluruh dunia bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari strategi jangka panjang yang matang. Dengan menggabungkan hiburan, teknologi, dan pemasaran global, Korea berhasil mengubah citra negaranya dari sekadar negara industri menjadi pusat budaya global yang dicintai oleh banyak orang. Budaya Korea kini telah menjadi bagian dari gaya hidup global, dari musik dan film hingga makanan dan mode. Hallyu telah membuktikan bahwa soft power dapat menjadi alat diplomasi dan ekonomi yang luar biasa bagi sebuah negara. So, gimana menurut kalian nih guys mengenai perkembangan negara Korea? Coba tulis di kolom komentar.